Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan Silvi akan mempresentasikan mengenai rencana pemasaran praktik wirausaha atau bisnis plan dari perusahaan kami, yaitu kami mempunyai bisnis hijab. Sebelum melanjutkan presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Ramajalvina dengan NIM akhir 151 dan rekan saya yaitu Silvi Mardianingsi dengan NIM akhir 146. Selanjutnya yaitu adalah profil usaha, di mana di sini profil organisasinya nama usaha hijab, jenis usaha yaitu fashion, dan pemiliknya adalah saya sendiri Adinda Ramajalvina dengan rekan saya Silvi Mardianingsi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Di sini ada 4 analisis SWOT, yaitu yang pertama ada strength atau kekuatan, lalu weakness, kelemahan, opportunity atau peluang, yang terakhir threat atau ancaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Di sini kami memiliki 6 kekuatan, di mana yang pertama adalah keunggulan produk. Kami menawarkan suatu produk yang mengangkat nilai keagamaan dan dipadukan dengan unsur keindahan. Kami juga menyelipkan cara pakai hijab yang memudahkan penggunaan. Selanjutnya, yang kedua, keterampilan dan keahlian. Kami memiliki keterampilan untuk melakukan modifikasi motif hijab, juga keahlian mengenakannya dalam berbagai gaya yang menarik serta padu padan yang pas dengan pakaian yang dikenakan. Lalu yang ketiga, ada bahan baku mudah didapat. Bahan baku pembuatan hijab ini tersedia banyak dan mudah didapatkan, serta harganya tidak begitu mahal, serta jenisnya beraneka ragam sehingga dapat meningkatkan pilihan hijab. Lalu yang keempat ada pilihan warna yang menarik. Kami memiliki berbagai macam varian warna yang membuat para hijabers tidak kebingungan saat memilih warna. Lalu yang kelima, memiliki harga yang terjangkau serta dapat memberikan kepuasan bagi para konsumen. Kami memiliki harga yang terjangkau agar para pelajar bisa membeli tanpa harus mengeluarkan uang yang banyak. Lalu yang terakhir, memiliki kualitas produk yang baik. Kami memiliki kualitas produk yang sangat baik, di mana pinggiran hijab dijahit agar tidak mudah terbuka dan benangnya tidak lepas, serta menambah keindahan produk. Selanjutnya weakness atau kelemahan. Di sini kami memiliki 6 kelemahan. Yaitu yang pertama, belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Lalu yang kedua, masih kurang bisa manajemen waktu. Sebagai seorang mahasiswa yang selalu memiliki jadwal kuliah serta deadline tugas, kami mengakui dalam mengatur dan membagi waktu antara kuliah dengan mengelola bisnis masih belum dapat dilakukan dengan baik. Lalu yang ketiga, kurangnya SDM. Kami merasa bisnis ini tidak akan berjalan baik jika hanya dikelola oleh 2 orang saja. Karena itu, kami membutuhkan sumber daya manusia terutama untuk menjadi produsen dan pengrajin hijab. Mengingat dalam menjahit dan menyulam diperlukan keterampilan khusus. Lalu yang keempat, merek atau brand yang belum dikenal masyarakat. Sebagai usaha yang baru akan bergerak, merek atau brand hijab kami yaitu Triplets Project ini belum dikenal oleh masyarakat sebagai konsumen utama. Lalu yang kelima, produk gampang ditiru. Karena hijab segi 4 itu mudah ditiru modelnya, serta bahan baku yang mudah didapat membuat para pesaing mudah untuk meniru produk hijab kami. Lalu yang keenam, banyak persaingan dengan online shop lain. Karena hijab sudah menjadi tren masa kini, di mana sudah banyak sekali online shop yang menjual produk hijab. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Di sini kami memiliki 4 peluang. Yang pertama, banyak konsumen. Saat ini semakin banyak wanita muslimah yang menggunakan hijab, dan dengan produk hijab cantik ini akan menambah minat wanita untuk berhijab sesuai dengan aturan agama yang berlaku. Yang kedua, sistem pemasaran. Memanfaatkan sosial media, memasarkan hasil produksi, membuat peluang semakin berkembangnya bisnis Triplets Project. Yang ketiga, berkembangnya tren hijab saat ini membuat para wanita sangat tertarik menggunakan hijab sehingga peluang produksi produk bisa meningkat. Lalu yang keempat, target market yang mencakup semua usia. Karena hijab ini diwajibkan bagi seluruh umat
muslim wanita di mana tidak memandang usia, hijab kami bisa dipakai di berbagai kalangan dari anak muda hingga orang tua. Lalu yang terakhir ada threat atau ancaman. Di sini kami memiliki beberapa ancaman, yaitu yang pertama, jumlah saingan yang cukup banyak. Saat ini semakin banyak berdiri usaha hijab, bahkan dengan perusahaan fashion yang dulunya tidak menawarkan hijab, kini memiliki lembaran khusus hijab fashion di buku katalog mereka. Yang kedua, konsumen yang tidak peduli. Maksud dari tidak pedulinya konsumen di sini adalah banyak wanita muslimah yang berhijab tidak mempedulikan penampilannya, sehingga terkadang timbul kesan malas dan kuno. Alangkah lebih indahnya jika para wanita muslimah menutup aurat dengan hijab yang cantik, simpel, namun memiliki kesan yang kuat. Lalu selanjutnya yang ketiga, terjadinya fluktuasi pada harga bahan yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Selanjutnya yang keempat, persaingan harga sesama pebisnis. Pada saat ini banyak sekali online shop yang menjual hijab dengan harga yang sangat murah, namun kualitas yang tidak bagus, tetapi konsumen selalu tergoda dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi bauran pemasaran. Yang pertama yaitu produk atau produk. Produk yang akan ditawarkan adalah hijab yang didesain sedemikian rupa sehingga membuat hijab tersebut sanggup terlihat sangat rapi walaupun tanpa disetrika. Simpel untuk digunakan, nyaman dipakai, tidak membuat penggunanya merasa kepanasan ataupun pusing, serta modis dan selalu mengikuti perkembangan ekspresi dominan masa kini dan juga memiliki banyak varian warna. Di sini ada 3 strategi pemasaran, di mana yang pertama yaitu adalah logo dan moto. Di sini Triplet memiliki logo yang berbentuk huruf T seperti itu, di mana moto perusahaan kami yaitu adalah kenyamanan serta kepuasan Anda adalah prioritas bagi kami. Lalu yang kedua ada merek. Di sini kami memakai merek Triplet Project. Lalu yang ketiga ada packaging. Untuk kemasan yang dipakai produk kami dengan menggunakan amplop yang berwarna coklat dengan ditutupnya ditempeli stiker logo produk serta stiker ucapan terima kasih. Lalu yang kedua ada price atau harga. Harga hijab kami ini ada 25.000 yang didapat dari rumus yang kami cari. Dengan harga tersebut, konsumen akan mendapatkan satu pieces sesuai dengan warna yang dipesan. Warna terdiri dari hitam, coklat, abu-abu, dan nude lainnya. Konsumen dapat memesan dengan beberapa warna. Harga ini ditinjau dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan hijab ini. Penetapan harga tersebut sebagai berikut. Yang pertama, cost plus pricing method, di mana rumusnya yaitu adalah HPP sama dengan VC ditambah FC dibagi TS, di mana total biaya VC ini didapat dari biaya variabel, dari biaya bahan baku, ada benang 3.000, gunting 5.000, kain 10.000 per meter, lalu meteran jahit itu 2.000. Maka total biaya fix variabel cost yang kami dapat yaitu adalah 20.000, di mana fixed cost yaitu 1 juta dan TS sama dengan 100 pieces. Maka didapatlah harga pokoknya itu yaitu 20.000 ditambah 1 juta dibagi 100 yaitu 30.000. Selanjutnya yaitu metode cost plus pricing dengan markup. Kami mengharapkan margin laba sebesar 20%. Maka cost plus pricing dengan markup tersebut yaitu adalah sebagai berikut. Harga dengan markup sama dengan HP per unit dibagi 1 dikurangi laba yang diinginkan, dengan harga dengan markup yaitu Rp 30.000 dibagi 1 dikurangi 0,2 sama dengan Rp 37.500. Lalu syarat terakhir yaitu adalah break even point atau BEP, pricing atau target pricing. Di sini BEP ada rumusnya yaitu adalah BEP sama dengan FC dibagi P dikurangi VC atau BEP sama dengan FC dibagi 1 dikurangi VC dibagi P. Dimana diketahui FC-nya atau Visco-nya itu adalah sebesar 1 juta, P-nya price-nya sebesar 25.000 dan VC-nya atau variable cost-nya sebesar 20.000, maka dapat dihitung BEP produknya 1 juta dibagi 25.000 dikurangi 20.000 sama dengan 200 pieces.
BEP produk 1 juta dibagi 1 dikurangi 20.000 dibagi 25.000 sama dengan Rp 5 juta. Maka harga jual per picisnya ini kami 25.000 itu didapat dari 5 juta dibagi 200 picis. Kami menghargai dengan harga jual per picisnya itu adalah 25.000. Sendiri, nama saya Silvi Mardianingsi, NIM AY 146. Di sini ada kelanjutan dari strategi bauran pemasaran. Di sini ada flash atau tempat. Gini, menentukan tempat yang tepat untuk menjual produk sangat penting untuk meningkatkan pembelian karena tempat ini merupakan tempat yang potensial untuk menjual produk. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19 kami tidak membuka toko atau stand untuk tempat penjualan produk kami. Namun, kami bisa menjual produk kami secara offline dengan metode COD. Jadi kami lebih memfokuskan penjualan secara online di media sosial di mana untuk pemesanan bisa melalui media sosial dan untuk pengirimannya bisa dengan COD atau menggunakan jasa pengiriman barang. Dan begitu kami lebih mudah menjangkau pasar sasaran karena banyak target pasar yang lebih aktif dalam menggunakan media sosial. Jadi hal ini dapat mencakup pasar sasaran yang lebih luas. Selanjutnya ada promosi. Promosi sebuah kombinasi strategi yang paling baik dari variabel periklanan personal seiring dan beberapa alat promosi lainnya. Semua promosi yang dilakukan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari program penjualan yang dibuat oleh perusahaan. Jadi oleh karena itu kami mempromosikan produk yang akan dijual dengan menggunakan metode personal selling dan direct selling untuk memudahkan kami dalam memberikan informasi mengenai produk yang kami jual. Dengan ada pandemi sekarang kami lebih memaksimalkan promosi di jaring sosial media, yaitu melalui aplikasi WA, Instagram, dan memposting produk baik melalui story Instagram dan WA maupun personal kontak. Di sini ada tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran kami pertama, mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman berwirausaha dalam pemasaran hijab. Yang kedua, dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga kita sendiri jadi tahu secara langsung bagaimana kerja lapangan kewirausahaan itu. Terus yang ketiga ada mendapatkan pendapatan yang tentu bisa dipakai kembali untuk modal usaha. Lalu ada strategi inti pemasaran. Yang pertama ada harga yang ditawarkan sesuai dengan kualitas produk. Jadi bahwa produk yang ditawarkannya itu berupa hijab, memiliki berbagai warna. Selain kemasan itu, packing dalam produk ini dibuat menarik namun tetap terjaga keamanan dan kehigienisannya. Yang kedua ada pemasaran melalui sosial media, di mana produk ini dipasarkan melalui beberapa sosial media seperti Instagram, Facebook, TikTok untuk dapat menjangkau konsumen secara luas dan juga memudahkan produk untuk ditemukan oleh konsumen. Yang ketiga, ada promosi yang menarik. Produk hijab dipromosikan secara menarik, baik melalui display feed IG atau promosi berupa iklan dalam berbagai media online dalam bentuk video ataupun foto. Yang keempat, terdapat gift menarik. Adapun strategi untuk mengikat konsumen yaitu adanya gift di dalam produk yang diletakkan secara random berdasarkan keberuntungan konsumen. Gift yang diberikan dapat berupa stiker, cermin, atau jika beruntung akan mendapatkan uang. Selanjutnya di sini ada jadwal pelaksanaan pemasaran. Yang pertama ada apa tugas yang harus dilakukan. Membuat sebuah produk yang sesuai dengan selera pasar dengan mengutamakan rasa dari produk yang kita buat dari menjadikan produk yang spesial sehingga akan membuat target pasar menjadi merasa ketagihan gitu dan sudah pasti terjangkau, jadi ingin beli lagi dengan hijab ini. Yang kedua ada siapa target
yang dituju. Kami menargetkan produk hijab ini kepada semua kalangan, baik usia muda, karena warna hijab produk kami berwarna untuk kalangan muda. Lalu yang harga ditawarkan produk disesuaikan sehingga dapat diterima oleh. Selanjutnya ada when, kapan proses produksi harus dilakukan. Kami akan melakukan sistem memproduksi hijab hanya sekitar 5 piece atau 5 warna setiap minggunya, dan apabila sold out maka akan dilakukan produksi selanjutnya untuk warna yang sold out. Yang keempat ada where, jika produk akan dipasarkan, di mana produk akan diperjualkan. Percobaan pasar untuk hijab dilakukan secara online, yaitu melalui beberapa sosial media seperti Facebook, Instagram, dan TikTok, serta offline pada orang-orang terdekat dengan melakukan promosi menarik berupa iklan video ataupun foto. Terakhir, how. Yang kelima, bagaimana cara mempromosikan produk dagangan. Kami akan memanfaatkan pasar online atau digital marketing yang nantinya akan dipasarkan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, dengan metode yang lainnya. Metode ADS gitu. ADS adalah salah satu fitur promosi berbayar yang disediakan oleh Facebook dan Instagram untuk mempromosikan produk dagangan kita dengan tampilan beranda atau cerita yang nantinya iklan kita akan dilihat banyak pengguna Facebook dan Instagram. Di sini ada anggaran pemasaran. Perusahaan kami menggunakan metode pemasaran secara online atau digital marketing seperti melalui iklan di Instagram dan Facebook, ADS, WhatsApp Story, dan promosi di Shopee. Maka anggaran pemasaran yang kami perlukan sebagai berikut. Memasarkan iklan melalui IG ADS itu 20.000 per hari. Lalu ada memasarkan iklan melalui Facebook ADS dengan 20.000 per hari. Memasarkan promosi di Shopee dengan harga 10.000 per hari. Jadi total anggaran pemasaran kami 50.000 per harinya. Lalu selanjutnya ada metode pengawasan kegiatan pemasaran. Metode pengawasan yang kami gunakan, yang pertama ada pengawasan di bidang pemasaran IGS dan Facebook ADS. Jadi memantau apakah banyak dilihat diklik banyak orang, apakah setiap harinya grafik meningkat. Apabila ternyata tidak ada perubahan, maka akan membuat konsep baru agar membuat konsumen tertarik untuk melihat iklan kami. Yang kedua ada pengawasan di bidang promosi di produk di Shopee. Melihat seberapa banyak pengunjung yang melihat ke toko kami. Apabila semakin hari ternyata tidak ada perubahan, maka akan mengganti konsep yang lebih menarik agar konsumen tertarik berkunjung ke toko kami. Yang ketiga ada pengawasan di bidang promosi melalui WhatsApp Story. Memantau sudah beberapa banyak sih viewers yang melihat dan apakah ada viewers yang mereply WhatsApp Story yang sudah dibuat kami. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata karena kami masih tahap belajar. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.